Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini, Kamis 1 September 2022. Mari kita bersama-sama mengawali pagi ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam hari yang kami lalui, sehingga kami boleh menikmati pagi yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kami. Pada pagi hari ini, kami akan mengawali aktivitas kami dengan mendengarkan sabda Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, berikanlah kami hikmat agar kami dapat memahami dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan bersama tentang pendidikan yang mengutuhkan. Saya akan membacakan dari Mazmur 34 ayat 12-15 yang berbunyi, "Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat membayangkan bagaimana perilaku manusia di dunia ini jika semua manusia tidak mendapatkan didikan. Setiap orang bisa saja berperilaku dan bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri, sebab dia tidak tahu bagaimana cara berperilaku dan bertindak yang benar, dan tidak bisa mengembangkan talenta yang dikaruniakan Tuhan. Dalam sebuah cerita tentang Tarsan yang hidup di hutan bersama para binatang, dia tidak bisa bertingkah laku dan berbahasa seperti manusia pada umumnya. Tarsan dididik oleh binatang sehingga berperilaku seperti binatang. Pendidikan menjadi garis depan dalam memajukan sumber daya manusia yang kemudian menggerakkan berbagai bidang dan sektor kehidupan. Dalam kehidupan keseharian, pendidikan harus menjadi budaya dalam keluarga dan masyarakat kita. Pendidikan tidak hanya menanamkan pengetahuan dan logika, tetapi juga keterampilan, budi pekerti, nilai-nilai, dan norma sehari-hari, sehingga manusia dapat menjadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang utuh. Seseorang yang memiliki pendidikan akademik yang tinggi, namun tidak memiliki karakter yang baik, dapat bertingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan dan aturan masyarakat. Dia dapat melakukan kejahatan dengan mencuri, korupsi, membunuh, dan sikap tidak terpuji lainnya. Sehingga betapa pentingnya pendidikan itu, supaya manusia tidak hanya memiliki pengetahuan yang mumpuni, namun memiliki sikap dan karakter yang baik, serta memiliki keterampilan dan kecakapan hidup. Umat Tuhan seharusnya tidak hanya mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 12-15 yang sudah saya bacakan tadi.
Allah menghendaki agar umatnya mendapatkan didikan yang didasarkan pada Alkitab atau firman Tuhan. Karena dengan didikan tersebut dapat membuat umat lebih tahu tentang Tuhan dan apa yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Ulangan 6 ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Diharapkan dari pengajaran yang berulang-ulang dan di segala waktu serta tempat, itu ialah apa yang diajarkan bisa tertanam atau tersimpan di dalam hati dan memori umatnya sehingga dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan hendaknya dimulai sejak dini, ketika usia anak masih sangat muda. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan bahwa, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau ke dalam keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Pendidikan karakter dalam kehidupan orang percaya dimulai dengan menanamkan teladan Kristus. Kita sebagai umatnya terus belajar dari Alkitab, dari persekutuan, serta refleksi atas kehidupan nyata di sekitar kita. Semua ini disikapi dengan menghidupi firman Allah, utamanya melalui Alkitab, sebagai sumber pendidikan yang harus dibiasakan sampai menjadi karakter dalam diri setiap umat Allah. Pendidikan terjadi sepanjang hayat. Hendaknya kita senantiasa terbuka terhadap didikan sehingga semakin menjadi manusia seutuhnya. Karena seperti firman Tuhan dalam Amsal 12 ayat 1 yang demikian bunyinya, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Engkau selalu mengajar kami melalui firman-Mu. Biarlah setiap ajaran dan didikan-Mu dapat kami terima, dan hal itu menjadi modal utama kami untuk menerapkan dalam kehidupan kami, dan mengajarkannya kepada keluarga, anak-anak kami, dan semua orang yang ada di lingkungan kami, agar kami dalam hidup ini dapat menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.